Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi di Perawat Edukasi. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu kejang, terutama pada anak-anak. Orang tua mana yang tidak khawatir ketika melihat anaknya kejang, terutama anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun. Di rumah tiba-tiba kejang. Jadi memang banyak faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya kejang pada anak-anak, terutama yang biasanya itu epilepsi, perdarahan di otak, infeksi di otak, dan segala macamnya. Memang orang tua pasti khawatir, tapi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan nih, yang bisa kita lakukan ketika anak kejang. Yuk, sama-sama kita bahas. Beberapa kali saya temukan di IGD, karena saya perawat jaga di IGD. Saya pernah menemukan kasus anak-anak kejang di rumah. Jadi si anak ini datang digendong oleh neneknya menggendong. Neneknya bilang, ini kejang di rumah. Saya bingung, kenapa mulutnya berdarah-darah kan? Nek, ini mulutnya berdarah karena apa? Gigit kah? Ya, saya tadi khawatir dia gigit, jadi saya masukin serai. Teman-teman tahu serai? Serai yang biasa dipakai buat masak itu dimasukin ke dalam mulut si anak dengan harapan si anak tidak menggigit lidah. Mungkin niatnya supaya si anak tidak tergigit lidahnya, tapi yang terjadi sekujur mulut nih, sepenuh-penuhnya mulut itu semuanya lecet karena serai tadi. Jadi memang Bapak Ibu teman-teman semua itu harus tahu dan harus ngerti nih apa aja sih yang boleh dilakukan, apalah yang nggak boleh dilakukan. Jadi kejang itu kan kondisi di mana terjadinya gangguan pada kelistrikan yang ada di otak ya. Jadi memang gerakan abnormal itu tuh tidak terkendali. Bahkan kadang si anak atau pasiennya itu dia nggak sadar kalau dia itu lagi kejang. Biasanya seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang harusnya tidak perlu dilakukan. Yang penting ya, pertama kali yang harus dilakukan memang jangan panik. Karena ketika kita panik ya, hal-hal yang biasanya kita tuh harusnya bisa kita lakukan malah tidak kita lakukan. Kalau kita panik semuanya akan bingung, pasti bakalan bingung mau ngapain. Lalu ketika anak kejang, letakkan dia di tempat yang datar. Kalau memang rumahnya jauh misalnya dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan ya ketika kejang kan kita nih mau bawa dia ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan. Sambil dipersiapkan entah itu kendaraannya atau apapun, baringkan anak di tempat yang datar. Lalu miringkan dia, baringkan miring supaya apa? Supaya tidak tersedak. Karena ketika dia baringnya datar, khawatirnya tersedak, dan jangan pernah masukkan apapun ke dalam mulutnya. Karena itu tadi resikonya melukai mulut si anak tadi. Memang ini takut lidahnya kegigit. Ya dijaga aja supaya lidahnya nggak tergigit ya. Tapi jangan memasukkan benda-benda keras seperti itu, kasihan. Lidahnya nggak kegigit memang, tapi semua mulutnya luka-luka. Yang kayak begitu. Itu jangan, sebaiknya itu kan bisa nggak dilakukan. Tapi ketika dipaksain masuk kayak begitu, ya jadinya luka. Terus kalau anaknya pakai baju, kemeja, atau pakai apapun lah, dilonggarkan pakaiannya. Kalau pakai jilbab, dilonggarkan jilbabnya dulu, supaya tidak tercekik ya. Karena ketika kejang itu kan gerakannya abnormal. Terus juga jangan ditahan gerakan kejangnya ini. Karena kan kejang itu kan tidak terkontrol ya. Gerakannya itu tidak terkontrol sepertinya. Nah, kalau tidak terkontrol kayak gitu jangan ditahan. Takutnya mencederai, bahkan bisa menyebabkan fraktur atau patah tulang ketika kita menahannya. Karena kan dia bergerak terus nih, ditahan nih, cedera lah nanti sendi-sendinya. Kan malah banyak dampak buruknya malah yang terjadi. Jadi memang jangan ditahan. Baringkan anaknya, baringkan posisi miring, dikendorkan pakaiannya terutama bagian leher ya. Terus jangan masukkan apapun ke dalam mulutnya. Nah, ini juga yang paling penting sebelum dibawa ke fasilitas kesehatan. Selama kita mengobservasi anak kejang, kita ingat-ingat nih berapa lama dia kejang dan ketika apa dia kejang. Ketika demam kah, tiba-tiba saja kah kejangnya, atau poster jatuh. Ada yang habis main, anak-anak bermain, terjatuh, dia terbentur, kepalanya langsung kejang. Bisa jadi curiganya ada perdarahan di otak. Atau ketika demam, ya bisa jadi ini memang mutlak kejang demam. Atau nggak lagi ngapa-ngapain, tiba-tiba kejang. Lagi nggak demam, lagi nggak apa-ngapain, lagi main aja tiba-tiba kejang. Bisa jadi curiganya kayak epilepsi. Jadi teman-teman semua harus tahu nih ketika apa sih dia kejang.
Jadi memang ketika nanti dibawa ke fasilitas kesehatan, dokternya lebih mudah mendapatkan informasi terkait kejang si anak tersebut. Bahkan kalau memang memungkinkan ya, bisa direkam. Jadi kadang kita tuh tidak bisa membedakan, oh ini beneran kejang atau dia hanya menggigil. Karena ketika orang demam tinggi, bahkan itu sampai tidak sadarkan diri. Terlihatnya menggigil, tapi kita menilainya itu tuh kejang, padahal yang menggigil. Nah, direkam, jadi petugas kesehatan itu mereka bisa menilai, oh ini beneran kejang, oh ini kedinginan, oh ini menggigil. Jadi memang apa yang disampaikan sama apa informasi yang diterima petugas kesehatan itu tepat. Tidak ada misinformasi yang terjadi di situ. Nah, kejang demam terutama umumnya itu terjadi sekitar 1-2 menit saja. Tapi kalau memang lebih dari itu memang sebaiknya diperiksakan ke dokter. Apalagi kejangnya itu sering dan berulang-ulang. Bisa jadi khawatirnya ada sesuatu yang memang harus mendapatkan penanganan medis. Jadi memang itu beberapa hal ya yang bisa dilakukan ketika anak kejang di rumah, dan terutama ketika kejangnya itu karena demam. Usahakan jangan demamnya sampai terlalu tinggi. Kalau memang punya riwayat 38 derajat Celcius dia kejang, jadi memang sebelum sampai suhu itu ya paling tidak dikompres, diberikan minum yang cukup agar tubuhnya itu tidak menaik suhunya, tidak tinggi demamnya. Jadi memang kejang itu bisa terminimalisir kemungkinan terjadinya. Jadi itu beberapa hal yang bisa dilakuin ketika mendapatkan keluarga, anak, keponakan atau siapapun itu yang berada di sekitar kita kejang. Ya, dan jangan pernah ragu untuk konsul ke dokter, periksakan kesehatannya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Bye bye.